Om Swastiastu, Semeton, saya mau bercerita tentang umat manusia yang senang nangkil ke pura-pura, malam-malam pranayama, mengkik-angkihan, atau bermeditasi. Itu adalah pelepasan roh, bisa berbahaya buat keluarganya atau orang terdekatnya. Sebab kalau mau meditasi, cukup di rumahnya atau di mejanya, atau di kuburan, atau di tempat kosong, di sekitar rumahnya, jangan jauh-jauh ke pura nangkil. Tanpa melakukan penyucian jiwatmanya, bisa membahayakan masyarakat di tempatnya bermeditasi. Meditasi adalah bagian dari pelepasan roh jiwatmanya. Kalau roh jiwatmanya tidak seimbang dengan yang mantuk mepewayangan, yang melinggi di pelinggih, akan meruntuhkan paratma atmanya. Sebab buta kala itu, tempatnya di bawah, bukan naik di pelinggih. Apa yang saya utarakan ini, berdasarkan pembuktiannya, di keseharian saya, melayani umat manusia yang mengalami sakit, bagaimanapun cara mengobatin, anak istrinya kalau sakit, tidak akan bisa sembuh, sebab orang tuanya suka nyeraya sama perguruannya. Yang suka bermeditasi, ke pura-pura, dinetralkan bebannya dulu, yang tidak dirasakan, untuk menyembuhkan sanak keluarganya. Orang yang suka nyeraya akan kuat, tapi anak istrinya bisa sakit bahkan mati dibuatnya, maka banyak yang suka uji nyali, sakit parah, atau istrinya mati. Itulah efek samping perbuatannya untuk menjadikan diri sakti, sehat, kuat. Tidak diketahuinya, kalau di saat menjalankan spiritualnya, sang jiwatmanya dengan sang paratma atmanya tidak seimbang, energinya menyebarkan penyakit, itulah bebai kedewan-dewan. Kalau sebelum tahun 2016 melakukan nyeraya atau meditasi ke pura-pura masih ada perlindungan umat manusia lainnya, bahwa yang bermeditasi tanpa ritual melepas roh jiwatmanya yang masih diselimuti buta kala, mengganggu keberadaan dewa yang sedang melinggih di tempat sucinya. Kalau di zaman pengleburan ini melakukan pengraksa jiwa kewisesan, bisa meruntuhkan banyak umat manusia, kena penyakit, atau bencana alam lainnya. Di zaman sekarang menyimbangi jiwatmanya dengan paratma atmanya untuk kekuatan dewa melindungi manusia. Maka banyak spiritual yang suka nyeraya, keluarganya banyak yang sakit, padahal terkenal sakti di kampungnya. Pasti ada salah satu keluarganya yang meninggal dunia belum cukup umur, karena energi buta kalanya membutuhkan tumbal dalam tugasnya ngobatin orang dan melindungi tuannya. Seperti contoh, ada artis 4 mata, sering bersama spiritualnya, uji nyali, ke tempat-tempat angker, kedatangannya tanpa memparipurna, malah mengintimidasi, padahal itu roh paratma atmanya yang sedang meruntuh jadi buta kala, yang tidak diurus oleh manusianya. Jadinya, buta kala yang menyelimuti raganya, tanpa diketahuinya, memakan istrinya sampai meninggal, sebagai tumbalnya, tapi tetap juga tidak melaksanakan titahnya. Sang tuannya pun ikut dimakan, maka sampai setahun mereka sekarang masih sakit, tidak bisa siaran lagi. Begitulah kalau belajar spiritual. Kalau tidak kita jangan mapi-mapi, akan menghancurkan keturunannya, tidak ada keturunan balian merdeka, atau bahagia, pasti penuh dengan rintangan hidupnya. Bahkan untuk cari makan pun sulit, ada yang kaya kalau dia mafia. Tapi kalau titah niskala, ditugaskan untuk menolong umat, silahkan. Semeton, menonton instruksi niskala ini, sudahkah Semeton subscribe, like, dan komen video YouTube-nya? Kalau sudah, suksma, yang menonton tidak komen, pasti sakit hati, karena tidak mau diusik kebiasaannya. Demikianlah akibatnya, yang suka ke pura-pura malam hari, mencari ketenangan, atau pengeraksa jiwanya, akan meruntuhkan umat manusia di tempatnya nyeraya, walaupun sudah membaca sastranya. Kalau tidak seimbang, semua akan mengalami keruntuhannya. Dalam ilmu psikologinya, arti meditasi adalah latihan mental, dengan tujuan untuk mengontrol pikiran negatif dan perasaan seseorang. Selain itu, tujuannya meditasi untuk mencegah perasaan yang terpendam, tidak disalurkannya, akan menjadi penyakit, cukup di rumahnya saja dilakukannya. Meditasi merupakan jenis yang dapat menyalurkan kekesalannya pada seseorang, atau dinetralkannya sendiri setelah apa yang menjadi kekesalannya
bisa disalurkannya, akan mendapatkan kebahagiaannya. Di sini kalau bermeditasi, karakter pembenci harus bisa hilang. Kalau masih memiliki sifat iri hati, sifat pembenci, baik pada siapapun juga, lewat pikirannya saja, manusia yang dibenci akan mengalami keruntuhannya. Kalau mereka melakukan kesalahan padanya, sebab memiliki kewisesan di dalam tubuhnya, buta kalalah yang menguasai jiwanya. Maka manusia yang memiliki kesaktian, banyak energinya memakan korban, baik menyakiti, atau bahkan mematikan, sama sekali tidak boleh masuk ke mandala utama pura, walaupun udingnya sudah pemangku, sebab paratmanya sudah runtuh jadi kekuatan. Mereka pun sudah kepongor. Sama halnya manusia yang mempelajari ilmu liak pemoroan, atau ilmu pesugihan, atau ilmu santat, atau pengasih asih, atau mitri, atau manusia sakit bebai, atau sakit-sakitan, semua itu tidak boleh masuk ke mandalaning utama pura sebelum paratmanya terjun bebas runtuh. Keturunan liak ngakat tidak bisa ngentek linggih 7 turunan di merajanya. Entah kalau mereka memaksakan melakukan ngenteng linggih, pasti ketua panitianya mati. Setelah selesai ngentek linggih, banyak umat manusianya mengalami sakit, bahkan mengalami kedewan-dewan karena kepongor. Bahkan uangnya habis dari jual tanahnya, ditipu menantunya sendiri, atau ditipu sama saudaranya, atau orang lain, manusianya pun nemasin mati. Semua ini sudah saya buktikan, semuanya karena kepongor 7 turunan. Kalau mereka jadi mangku, muput wirawiri, buta metapa dewa. Disinilah resiko memiliki energi kewisesan. Kalau sampai pernah membunuh energinya atau menyakiti, akan diwariskan 7 turunan kesentanannya. Maka jangan bangga telah menyumpahin orang lain, bisa menyebabkan orang mati. Kalau tidak titah, lebih baik berpacu mencari uang. Jangan belajar spiritual, belajarlah ilmu mengedukasi untuk kesejahteraan umat manusia, mengedukasi tentang kebaikan umat manusia, daripada belajar ilmu spiritual, akan menghabiskan banyak uang dan tidak ada hasilnya. Hanya kelihatannya saja sakti, tapi kalau kentut tetap juga bob. Maunya berbakti sama Tuhan, mulai membakti ke pura-pura, tanpa memendam penyuciannya, atau menyeimbangi jiwatmannya dengan paratma-atmanya, akan menyebarkan penyakit. Semua ini saya utarakan kejujurannya, agar tidak mudah dibohongi oleh penuntunnya. Dan semua saya utarakan ini dengan pembuktian pelaksanaannya keseharian saya, ngayahin umat. Dan tanpa disampaikan kejujurannya, nanti dikira orang yang membaju putih-putih itu orang suci, padahal mereka itu kedewan-dewan, sedang sakit tanpa mau melakukan penyipatannya. Yang paling utama itu adalah sorga tripurusanya, yaitu dewa yang gurunya. Itulah Sang Hyang Widi, harus dijaga kesuciannya, sebab ring kemulan ngaran Sang Hyang Atma, ring kemulan kiwa. Ibu, Sang Jiwatman, ring kemulan tengen, Bapa, Sang Paratma Atmanya. Ring kemulan tengah, lumem Bapa meraga Sang Hyang Tuduh. Kalau sudah ngenteng linggih, Jiwatman dan Paratma Atma ditunggalkan. Menadi Atman, dan Atman menyatu dengan Brahman, itulah Siwa, Sadha Siwa, Parama Siwa, Sang Hyang Widi, yang harus diperhatikannya. Jangan kemumai cari dewa, kecuali memendak Paratma Atmanya, yang sedang runtuh, untuk diunggahkan kesucian, supaya jiwatmanya bisa seimbang, bukannya membakti kemumai, maka harus satu keluarga besarnya yang melaksanakannya.